Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdul Musin, asal satuan 11 Kehutanan 2. Saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan suatu kegiatan atau hasil kegiatan praktik kerja lapangan. Dan kepada guru-guru dan pembimbing, saya ucapkan terima kasih telah membantu dan membimbing dalam kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL dan telah membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini tersebut. Dan langsung saja yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Sengon Paraceryantes placataria merupakan salah satu pohon multipurpose trispesies di Indonesia. Pohon ini menjadi bahan baku yang sangat baik untuk industri karena kecepatan tumbuh yang baik, dapat hidup di berbagai kondisi tanah, dan serta bahan kayu yang baik bagi industri panel kayu dan kayu tipis. Langsung saja yang itu ke poin yang kedua. Yang poin kedua yaitu batasan masalah. Dengan memahami prosedur persemaian bibit, sengon baik mampukah menciptakan bibit yang bermutu, tinggi guna, menunjang keberhasilan tanaman. Dan poin yang ketiga yaitu prosedur pemecahan masalah. Prosedur pemecahan masalah di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu persiapan lapangan, 2 perlakuan benih, 3 pelaburan benih, 4 penyapihan bibit, 5 pemeliharaan bibit, dan 6 seleksi bibit. Poin yang keempat yaitu tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan makalah di sini terdapat 4 poin, yaitu pertama, memaparkan salah satu kegiatan yang penulis lakukan selama praktik kerja lapangan atau PKL. Dan yang kedua yaitu sebagai wujud tanggung jawab bagi penulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL. Dan yang ketiga ialah mengurangi segala kegiatan yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan atau PKL. Dan yang keempat yaitu melatih siswa agar mempunyai rasa tanggung jawab yang baik. Untuk bab 2, yang pertama yaitu ada poin tentang landasan teori. Sengon Paraceryantes placataria adalah salah satu pohon yang tercepat pertumbuhannya di dunia. Bahkan pada umur 1 tahun tingginya dapat mencapai 7 meter, dan pada umur 12 tahun tingginya bisa mencapai 39 meter. Dan poin yang kedua yaitu kegiatan persiapan lapangan. Kegiatan persiapan lapangan yaitu poin yang pertama yaitu persiapan pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan yaitu bertujuan untuk membuat persemaian lebih baik dan agar bersih dan terhindar dari akar ataupun lain-lain, agar tempat bersih dan nyaman. Yang kedua yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk persiapan lapangan yang pertama yaitu parang, meteran, dan cangkul. Poin yang ketiga yaitu pembuatan bedengan dan pembuatan naungan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Terus poin yang kelima yaitu pembuatan media untuk bedeng sapi dengan mencampurkan 2 media, yaitu mencampurkan tanah dan bekam. Perbandingannya yaitu 6:4, tanah 6 dan bekam 4. Terus poin yang ke-5 yaitu perlakuan benih. Perlakuan bibit sengon sebelum ditabur. Perlakuan bibit sengon sebelum ditabur yaitu rendam dengan air panas dengan suhu 50-70 derajat Celcius dan didiam sekitar jam 17.30 sore sampai didiamkan 12 jam, dan setelah 12 jam sekitar jam 7 pagi bibit ditiriskan dan disiram dengan air bersih dan bibit sampai siap ditabur. Terus yang ke-6 yaitu pelaburan benih.
Penaburan benih dilakukan pada piring tabur yang berisi pasir sebagai setebal 10 cm, disiram dengan air sampai jenuh dan merata di seluruh di permukaan. Kemudian dibuat larikan 2,5 cm dengan kedalaman 4 cm atau sekitaran 1 buku telunjuk. Kemudian biji ditabur dilarikan secara merata dan ditutup kembali menggunakan pasir setebal 1 cm. Dan poin yang ketujuh yaitu penyapihan bibit. Penyapihan bibit atau pemindahan bibit dilakukan pada waktu pagi hari dan sore hari. Dan poin ke-8, pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit meliputi 1. Penyiraman, 2. Pembiaran dan pengadilan, 3. Seleksi bibit, 4. Penyulaman, 5. Pemupukan, yang keenam ialah pemberantasan hama dan penyakit. Poin yang ke-9, yang ke-8 yaitu seleksi bibit. Seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Bibit yang tidak rata harus dipisah dan dikelompokkan. Seleksi dilakukan setelah bibit berumur 1 bulan, karena agar mengetahui besar kecilnya dan tinggi pendeknya. Yang ke-9 yaitu analisis usaha. Dalam analisis usaha ini rincian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Berikut beberapa rumus untuk menghitung biaya produksi. Yang pertama yaitu total biaya produksi. TC sama dengan TFC sama dengan ditambah TFBC. TC sama dengan total biaya, TFC sama dengan total biaya tetap, dan TFBC ialah total biaya variabel. Contoh perhitungan TC 5,130.000 ditambah 870.000. TC sama dengan 6 juta. Hasil dari perhitungan 5,130 ditambah 870.000 sama dengan 6 juta rupiah. Jadi total biaya produksi barang A sebesar 6 juta rupiah. Terus yang kedua yaitu BEP atau sering disebut dengan break even point. Break even point atau BEP adalah perhitungan yang menjelaskan komisi penjualan dan pengeluaran berada pada suatu titik yang sama. Perhitungan BEP dalam unit yaitu atau per unit. Produksi sama dengan bibit, BEP per unit sama dengan BEP sama dengan PC per P kali PC. Terus TFC sama dengan 5.130.000, TFC sama dengan 500.000. Barang per unit sama dengan 1.500. BEP sama dengan 3,130.000 atau 1,300 rupiah min 500. BEP sama dengan 5,130.000 atau 1.000 rupiah per unit. BEP sama dengan 5.130 unit. Jadi hasil perhitungan tersebut yaitu 5,130 unit. Jadi perkiraan persemaian bibit sengon ini harus dapat memproduksi sebanyak 5,130 unit bibit pohon sengon untuk mencapai BEP atau titik tepatnya per unit. Perhitungan BEP dalam persiapan produk bibit yaitu BEP per rupiah sama dengan FC atau 1 min PC per P. Yaitu contohnya TFC
sama dengan 5,130.000, TFIC 5.500, dan barang per unit sama dengan 1.500. BEP 5.130.000 atau 1.500 min 500 atau 1.500. BEP 5.130.000 min 0,6. DBEP dan BEP sama dengan 8,550.000 rupiah. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar 8,550.000 rupiah agar dapat BEP tidak untung dan tidak rugi. Kesimpulan, jika BEP produk kurang dari jumlah produk, maka usaha berada pada posisi menguntungkan. Jika BEP produk sama jumlah produksi, maka usaha berada pada titik impas atau tidak untung dan tidak rugi. Dan apabila BEP produksi besar dari jumlah produksi, maka usaha berada pada titik tidak untung atau rugi. Dan untuk bab 3 yaitu pada bab 3 yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua ini, dari makalah yang saya buat dan semuanya, selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, penulis menyimpulkan kegiatan dilakukan di SMK ini satu pagelaran sengon pada Seriantes Palkataria. Selain pertumbuhannya yang cepat, sengon juga salah satu bahan baku yang sangat baik bagi industri panel kayu dan kayu tipis. Kemudian tingkat keberhasilan dan kekurangan hasil evaluasi benih pada persemaian dapat mengalami kerusakan ataupun terserang penyakit yang ditandai dengan berubahnya warna daun menjadi kuning dan gugur. Penumbuhan benih yang disemai mengalami peningkatan sampai waktu pengukuran terakhir. Daun pada benih sengon yang disemaikan tidak keseluruhan bertambah. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.